mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Kau baik, Kau sangat baik. Kami bersyukur, Kau Kau teramat baik, Kau Kau selalu baik, Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat segala Kau dahsyat, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau yang layak kami tinggikan, Tinggikan namamu selamanya. terima pujian, layak terima sembah, Selamanya kami mau tinggikan namamu, terima kasih Yesus. Kau sembah, Kau layak disembah. Kau terlebih besar, Kau setia, haleluya. Kau setia, Kau setia. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan Kami hidup Kau karena percaya padamu. sangat baik. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari pujikan pujian ini sekarang. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan.
besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar,
sanggup menolong. Kami percaya, kami percaya. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dia yang lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Apapun pergumulan hidup kita, apapun yang sedang kita doakan, tapi belum Tuhan jawab, percaya Ia akan jawab tepat waktu. Ia akan berikan yang terbaik bagi kita. Waktu dan cara Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus Penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau sungguh setia. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kau baik, terima kasih Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Teramat baik.
ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Penolong yang setia, ajaib perbuatanmu, kau dahsyat, kau ajaib, tak ada yang sepertimu Yesus, sungguh ajaib, sungguh kau dahsyat, kau dahsyat Tuhan. Oh, shalala, sungguh kau setia, kau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oh, kau baik Tuhan. Yesus Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kau setia bagi kami Tuhan. Kau baik bagi kami, kau Bapa yang baik. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
sungguh baik Tuhan, Kau tunjukkan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Kami percaya Tuhan, sepanjang waktu yang kami lalui selalu ada rahmat Tuhan, selalu ada kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami lakukan segala aktivitas, kami datang menyembah, kami datang berdoa. Kami percaya Tuhan dengar persembahan yang kami bawa. Tuhan dengar seluruh doa kami. Nanti dengan kasih Ibu Sylvie yang akan pimpin doa syafaat pagi hari ini. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih setia yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh memuji dan menyembah Engkau, kami boleh datang menghampiri tahta-Mu, itu semua karena kasih setia dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana yang ajaib buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan biar Indonesia ada dalam genggaman Tuhan yang sempurna Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap pemimpin di negeri ini, buat setiap Tuhan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, DPR, MPR, semua Tuhan yang hari ini sedang menjabat maupun yang akan terpilih nanti Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan tinggal dalam hidup setiap mereka. Kami berdoa Bapa, biar setiap keputusan demi keputusan yang dibuat untuk bangsa ini, semua yang berasal dari Tuhan, semua yang jadi kehendak Tuhan buat Indonesia yang harus jadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat seluruh gereja di Indonesia. Kami minta lawatan Tuhan, kami minta kesatuan hati, kami minta unity terjadi buat semua gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Karena ini waktunya Tuhan, anak-anak Tuhan bergerak bersama-sama. Ini waktunya setiap gerejamu sederap selangkah dengan hatimu. Ini waktunya buat lawatan besar terjadi buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Indonesia dilawat Tuhan. Kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar dari gerejamu di seluruh negeri ini ada lawatan kegerakan besar terjadi di jalan-jalan, di lorong-lorong, di setiap tempat di seluruh bangsa ini. Yang nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan buat gereja kami Efrata Tuhan. Di tempat di mana Tuhan mempercayakan setiap kami bertumbuh di gereja ini. Kami memberkati gereja kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan Bapak Gembala dan keluarganya Tuhan. Tuhan, biar hikmat yang daripada Tuhan, biar Tuhan setiap kerendahan hati yang daripada Tuhan terus tinggal atas hidupnya. Biar setiap langkah demi langkah yang diambil, semua karena kasih karunia Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan. Kami berdoa kesehatan, kemurahan Tuhan tinggal buat Bapak Ibu Gembala, buat anak-anaknya, buat semua keluarganya. Kami juga berdoa buat Gembala Penasehat Ibu Trivena Karunia Jaya. Di masa-masa Tuhan lanjut umurnya, Tuhan tetap beserta, Tuhan tetap pegang tangannya, Tuhan tetap pegang kendali atas hidupnya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pagi hari ini Tuhan, hamba juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan di gereja ini. Biar roh pengenalan akan Tuhan tinggal. Biar roh yang terus ingin melekat kepada Tuhan tinggal dalam hidup setiap jemaat-Mu Tuhan di Efrata Community Church. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat. Kami akan melihat kasih karunia demi kasih karunia ketika kami melekat kepada Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini terbaring sakit. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang Jehovah Rafa. Satu sentuhan yang daripada-Mu yang menyembuhkan dan mengubahkan setiap jemaat-Mu yang hari ini lemah tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, terima mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau pakai, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya adalah yang dari hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam saat teduh pemuridan pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan yang baik ini saya akan beri judul Reflection of Faith, cerminan iman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita mengharapkan sesuatu, berarti itu belum terjadi dalam hidup kita. Tapi iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan itu dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat itu. Kita percaya dengan iman bahwa apa yang kita percaya itu, apa yang kita harapkan itu akan terjadi dalam hidup kita dengan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, reflection of faith, cerminan iman mengacu pada bagaimana iman seseorang tercermin atau terlihat dalam kehidupan dan tindakan sehari-hari. Apakah seorang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan atau tidak akan tercermin dari sikap, perilaku, dan pilihan-pilihan yang diambilnya sebagai hasil dari keyakinan dan hubungannya dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau kita kurang mempercayainya? Apakah iman kita iman yang positif, iman yang sejalan dengan kehendak Tuhan, atau iman kita justru yang negatif? Itu akan kelihatan ya dari cerminan kehidupan kita sehari-hari. Sikap kita, cara kita berpikir, bertutur kata, berperilaku, mengambil keputusan, itu mencerminkan iman kita di dalam Tuhan. Apakah sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh? Iman yang sejati pada Tuhan identik dengan iman yang positif, sepakat dengan janji-janji Allah yang akan membawa diri kita pada kemenangan demi kemenangan. Inilah iman yang sejati di dalam Tuhan. Kita sepakat percaya bahwa janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, apapun kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Sebaliknya, orang yang imannya negatif bisa digambarkan sebagai orang yang kalah sebelum berperang. Orang yang sudah ketakutan sebelum maju berperang. Seorang prajurit atau pasukan yang sudah ketakutan ketika melihat pasukan musuh belum maju dalam peperangan, mereka sudah kalah. Orang yang memiliki iman yang negatif itu sama saja dengan beriman
bahwa hal-hal yang negatif akan terjadi pada dirinya. Jangan lupa Alkitab menyatakan tentang hal ini di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25. Alkitab menyatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau kita ketakutan, dilingkupi, dirundung ketakutan akan hal-hal dalam hidup ini, itu berarti kita sedang beriman secara negatif bahwa sesuatu yang buruk itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan ayat ini menyatakan, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Kekhawatiran, ketakutan yang melingkupi diri kita, mencengkeram hidup kita, itu akan menimpa atau mendatangi hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, mari sebaliknya daripada memiliki iman yang negatif, lebih baik kita memiliki iman yang sepakat dengan Tuhan, iman yang positif, yang sejalan dengan kehendak Tuhan, berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, berpegang teguh pada apa yang telah Tuhan katakan. Kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan itu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang hal itu. Kita akan sama-sama melihat diri kita. Apa yang kita pikirkan, kita perbuat, kita ucapkan, pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari, kita akan lihat itu mencerminkan, merefleksikan iman yang seperti apa. Apakah iman kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau kita masih belum sungguh-sungguh dalam Tuhan? Iman kita masih kurang, gampang digoyahkan oleh cobaan, oleh tantangan kehidupan. Mari kita akan belajar bersama-sama, ya. Dikisahkan, ya, di Bilangan pasal 13 ayat pertama sampai ya Bilangan pasal 14 ayat 10. Bapak Ibu bisa baca kisah ini, ya. Dikisahkan tentang, ini kisah tentang 12 pengintai. Mereka sama-sama diutus oleh Nabi Musa untuk mengintai tanah perjanjian, mengamati kondisi geografis, mengamati tempat di tanah perjanjian itu subur atau tidak, bagaimana penduduk yang tinggal di sana, bangsa yang tinggal di sana itu kuat atau lemah. Yang pasti mereka disuruh oleh Nabi Musa untuk melihat keadaan tanah perjanjian, mengintai tanah perjanjian dan memberikan laporan sedetil mungkin, karena mereka akan segera masuk dan menduduki tanah perjanjian itu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun kita bisa lihat dari 12 pengintai, sebagian besar dari mereka, 10 orang pengintai memberikan laporan yang buruk, yang negatif. Iman mereka kurang percaya, bahkan tidak percaya kepada Tuhan yang sudah berjanji bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian itu akan mereka duduki. Sebaliknya, daripada percaya kepada Tuhan, daripada mereka sepakat dengan apa yang Tuhan nyatakan, mereka bersungut-sungut, mereka ketakutan, mereka menyebarkan kabar buruk kepada teman-teman sebangsanya. Dan itu menimbulkan ketakutan pada seluruh rakyat dan bangsa Israel. Iman mereka negatif. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang tindakan mereka, perkataan mereka merupakan cerminan dari iman yang sungguh-sungguh sejati di dalam Tuhan. 10 pengintai mayoritas melaporkan yang buruk, 2 pengintai melaporkan apa yang baik. 12 pengintai sama-sama melihat tempat yang sama, tanah Kanaan, tanah perjanjian. 10 melaporkan yang buruk, memberitakan hal yang buruk yang menimbulkan ketakutan di antara bangsa Israel. Tetapi 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, melaporkan yang baik, melaporkan yang positif. Dan mereka percaya bahwa meskipun ada musuh, ada bangsa raksasa yang sedang menghadang di depan, tapi mereka percaya bahwa Allah
pencipta langit dan bumi yang sudah berjanji pada mereka, itu pasti setia melakukan janjinya. Mereka akan menduduki tanah perjanjian itu. Itulah iman Kaleb dan Yosua. Iman Kaleb dan Yosua adalah iman yang sungguh-sungguh positif. Mereka memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan, sehingga apapun kondisi yang ada di depan menghadang, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang telah berjanji, itu Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Setia menyertai mereka, Tuhan yang akan berperang buat mereka. Dan iman Kaleb dan Yosua terbukti kebenarannya. Di antara generasi yang seangkatan dengan dia, hanya mereka berdua yang berhasil masuk dan menduduki tanah perjanjian. Generasi yang seangkatan dengan mereka yang keluar dari perbudakan di Mesir, semuanya mati di padang gurun. Mereka semua terkena hukuman dari Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Hanya generasi yang muda, yang berusia 20 tahun ke bawah, yang Tuhan izinkan memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, cerminan iman dapat dilihat dalam yang pertama, keyakinan dalam janji Allah. Percaya bahwa Allah itu setia. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menggenapi janji-janjinya. Itulah yang dialami oleh Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua yakin betul bahwa janji Allah akan digenapi dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang kuat, dengan kota-kota yang berkubu, dengan bangsa raksasa, tetapi mereka percaya bahwa Allah yang menyertai mereka lebih besar, lebih hebat dari segala hal tersebut, lebih besar dari segala masalah yang menghadang mereka. Dan mereka mempercayakan kehidup mereka kepada Tuhan. Mereka yakin dalam janji Allah. Demikian pula Bapak Ibu, kita bisa melihat dari Bapak Abraham. Bapak Abraham pun percaya bahwa janji Allah mengenai keturunannya itu benar, pasti digenapi. Jadi sekalipun Alkitab menyatakan bahwa Bapak Abraham sudah mati pucuk, menurut logika manusia tidak mungkin lagi mempunyai keturunan, tetapi dia tetap percaya Allah yang membuat janji setia akan menggenapi perjanjiannya. Iman yang sejati itu tercermin dalam keyakinan terhadap janji Allah. Dia akan tetap percaya walau apapun yang terjadi. Dia percaya Allah itu setia untuk menggenapi perjanjiannya. Yang kedua, cerminan iman yang sejati dapat dilihat dalam ketaatan dalam melakukan perintah Allah. Taat melakukan perintah Allah. Seperti kisah yang tadi saya sampaikan, Kaleb dan Yosua taat melakukan perintah Allah untuk menduduki tanah perjanjian. Sekalipun ada bahaya yang menghadang di depan, sekalipun mereka melihat orang-orang keturunan raksasa ada di tanah perjanjian, mereka tetap melakukan perintah Tuhan dengan taat. Demikian pula dengan Bapak Abraham. Ketika Allah meminta Abraham mengorbankan Ishak, Abraham memilih untuk segera taat. Karena Abraham yakin bahwa Allah sanggup membangkitkan anaknya dari kematian. Dengan jelas tercatat di Alkitab, di kitab Ibrani 11 ayat 17 ayat 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan telah menerimanya kembali. Inilah iman Abraham
yang tercermin dari ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji bahwa dari keturunan Ishak dia akan memiliki banyak keturunan, dan keturunannya akan menjadi berkat buat banyak bangsa. Tapi ketika Allah mencoba dia untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, dia tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Loh Tuhan, engkau kan sudah janji keturunan Ishak nanti akan sangat banyak. Lah kalau Ishak dipersembahkan, dikorbankan, dia akan mati. Bagaimana dengan janjimu? Abraham tidak mempertanyakan hal itu. Dia hanya taat dan bertindak, mentaati perintah Allah, karena dia tahu Allah yang berjanji itu Allah yang setia, dan Allah berkuasa untuk membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi Abraham memiliki keyakinan, kalaupun Ishak dikorbankan, Ishak akan dapat dibangkitkan kembali oleh Allah, sehingga janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Iman yang sejati, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tercermin di dalam ketaatan dalam melakukan perintah Allah. Seberapa taat kita kepada Tuhan? Seberapa taat kita melakukan perintah Tuhan? Apakah kita hanya mau melakukan perintah yang menguntungkan kita, yang berpegang pada janji-janji berkat saja? Tapi ketika kita diperintahkan melakukan sesuatu yang tidak enak, maukah kita taat? Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, ampuni orang yang bersalah kepadamu, ampuni terus 70 kali 7 kali. Apakah kita taat melakukan perintah Tuhan itu, mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Atau sebaliknya, kita menyimpan kemarahan, kejengkelan, kepahitan, bahkan timbul dendam? Awas, kayak aku akan balas, tunggu waktunya. Apakah kita akan merespon dengan negatif seperti itu? Atau kita memilih untuk taat melakukan perintah Tuhan, untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Pilihan ada di tangan kita, dan pilihan kita mencerminkan iman kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, cerminan iman dapat dilihat dalam perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan iman. Orang yang berkata aku percaya pada Tuhan Yesus Kristus, perkataan dan perbuatannya akan selaras dengan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia diperhadapkan dengan persoalan, dengan pencobaan, dia tetap akan berkata-kata dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan iman percayanya kepada Tuhan. Kita bisa melihat satu contoh yang luar biasa di Alkitab. Dalam Injil Markus pasal ke-5 ayat 25 sampai 28. Di situ dikisahkan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah berupaya datang ke berbagai tabib yang terkenal. Dia sudah habiskan seluruh harta dan kekayaannya untuk berobat. Tetapi rupanya upayanya sia-sia. Tidak ada seorang tabib pun yang bisa menyembuhkan dia. Sudah 12 tahun dia sudah berupaya untuk minta pertolongan kepada tabib, kepada dokter, tetapi penyakitnya tidak membaik, bahkan semakin parah. Dan suatu hari dia mendengar kabar tentang Yesus, bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias itu, dia dapat menyembuhkan orang dari segala sakit penyakit. Dia sungguh berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya.
Dan perempuan yang sakit pendarahan ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia, bahwa Yesus sanggup menyelamatkan hidupnya. Maka sesuai dengan percayanya kepada Tuhan Yesus, dia bertindak. Ketika Yesus datang ke daerah di mana dia tinggal, dan dia tahu bahwa Yesus sedang menuju ke arahnya, perempuan yang sakit pendarahan berupaya dengan keras untuk mendekati Yesus Kristus. Meskipun Yesus dikerumuni oleh banyak orang, sangat banyak orang mengikuti Yesus karena mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka tertarik dengan apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu akan sangat menghambat perempuan ini yang kondisinya sakit, lemah untuk bisa sampai bertemu dengan Yesus. Tetapi dia tetap berupaya dengan perlahan-lahan tetapi pasti. Dia datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia terobos kerumunan yang menghalangi antara dirinya dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kali dia beringsut maju, setiap kali dia melangkah mendekat pada Yesus, dia memperkatakan perkataan iman. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Kalau kita pelajari dari teks aslinya, perkataan ini perkataan iman ini tidak diucapkan hanya satu kali, tetapi diucapkan berkali-kali. Jadi sembari dia melangkah mendekat pada sosok Yesus Kristus, dia perkatakan imannya. Asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dia maju melangkah dalam kelemahan kekurangan yang dia miliki. Dia semakin dekat kepada Yesus. Dia terus berkatakan perkataan iman. Imannya diekspresikan lewat mulutnya. Asal ku jamah sumbai jubahnya, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ketika dia sudah sampai pada Yesus, dia sentuh jumbai jubah Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat terjadi. Ada kuasa yang mengalir dari diri Yesus, mengalir kepada perempuan yang sakit pendarahan itu. Dan dia sembuh saat itu juga, sesuai dengan iman percayanya pada Yesus Kristus. Perempuan yang sakit pendarahan memiliki iman yang sejati. Perkataannya, perbuatannya selaras dengan imannya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dan dia perkatakan, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu terjadi dalam kehidupannya. Ketika dia sentuh jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Iman tercermin dari perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Ketika kesulitan-kesulitan menghadang, apakah kita mulai bersungut-sungut? Apakah kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif, yang tidak sesuai dengan iman kita di dalam Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, hal keempat berkaitan dengan iman yang sejati, itu akan tercermin di dalam perubahan hidup kita. Ketika seseorang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya menjadi ciptaan yang baru. Dia adalah ciptaan baru. Dia adalah manusia baru di dalam Kristus. Dan itu akan terjadi dalam hidupnya. Iman yang sejati tercermin dalam perubahan hidup seseorang. Karakter Kristus akan makin nyata dalam kehidupannya. Hidupnya akan menghasilkan buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah Roh, karakter Kristus, karakter ilahi itu akan makin nyata dalam kehidupannya.
hidupnya berubah. Dulu dia seorang pembohong, sekarang dia bukan orang yang suka bohong lagi. Dia akan berperilaku dengan jujur, berkata-kata dengan benar. Dia tinggalkan manusia lamanya yang berdosa, kejahatan-kejahatan, kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lampau. Dia tinggalkan. Itu sudah dimatikan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan dia sudah dibangkitkan dalam kehidupan baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya berubah. Kalau dulu dia suka melakukan kekerasan, KDRT terhadap pasangannya, ketika dia beriman pada Yesus secara sungguh-sungguh, dia tidak lagi melakukan KDRT terhadap pasangannya, tapi dia mengekspresikannya dalam tindakan yang penuh kasih, perilaku yang penuh kasih terhadap pasangan, ucapan yang penuh kasih terhadap pasangannya. Pasangannya bisa melihat perubahan hal ini nyata dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari kita lihat apakah kehidupan kita sungguh-sungguh mencerminkan iman kita di dalam Kristus. Apakah karakter Kristus itu semakin nyata dalam hidup kita? Kalau iman kita sejati, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, buah roh pasti kita hasilkan. Ketika kita melekat dengan pokok anggur yang benar, sungguh-sungguh, buah itu akan nyata dihasilkan dalam hidup kita. Makin lama, makin lebat, makin berkualitas. Dan orang-orang di sekitar kita akan melihat, oh, dirinya tidak sama lagi, sungguh-sungguh berbeda. Sekarang makin hebat, sekarang makin jadi berkat. Dia tidak lagi narkoba, tidak lagi suka judi, dia tidak lagi suka berzina. Dia sekarang menyayangi keluarganya, istrinya, suaminya. Dia menghargai orang-orang di sekitarnya. Dia tidak kemaki, arogan lagi. Dia tidak sombong lagi, tapi dia memiliki kerendahan hati. Orang akan melihat perubahan hidup yang nyata, tercermin dalam kehidupan orang yang beriman kepada Kristus. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, iman yang sejati tercermin di dalam tindakan dan juga dalam kesabaran dan ketenangan dalam pencobaan. Jadi kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi cobaan itu juga merupakan cerminan dari iman kita di dalam Tuhan. Ketika masalah berat menekan dia, sudah berdoa tapi belum kelihatan jawabannya, dia akan tetap percaya, dia akan tetap beriman kepada Tuhan. Ia tidak akan menyalahkan Tuhan karena penderitaan atau kesulitan yang dihadapinya. Dia akan hadapi tantangan atau penderitaan itu dengan tetap tenang, dengan sabar, karena dia yakin bahwa Allah mengendalikan segala hal dan memiliki rencana yang baik dalam hidupnya. Pencobaan, persoalan, masalah, penderitaan, Tuhan sudah ukur itu tidak melebihi kekuatannya, dan Tuhan gunakan itu untuk memproses kehidupannya semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan, hingga hidupnya semakin serupa dengan Kristus. Ada banyak contoh dalam Alkitab, tetapi kalau saya sebut satu persatu tidak akan cukup waktunya. Ya, silakan baca dalam kitab Daniel. Bapak Ibu Saudara sekalian akan lihat bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego yang menunjukkan ketenangan, kesabaran meskipun mereka ada dalam tekanan masalah, bahkan nyawa mereka terancam. Tetapi mereka tetap sabar dan tenang melalui pencobaan itu. Kenapa? Karena mereka percaya Tuhan ada bersama mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Iman tercermin dari sikap, perilaku, pikiran, perbuatan, lewat pilihan-pilihan yang kita ambil ketika kita berhadapan dengan persoalan. Ketika kita memilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sedang mencerminkan iman yang sejati di dalam Tuhan.
kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan manusiawi kita atau kuasa-kuasa kegelapan. Hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup kita. Itulah iman yang sejati, yang tercermin lewat sikap, perilaku, perbuatan, perkataan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari kita latih otot-otot iman kita supaya makin kokoh di dalam Tuhan dan bisa mencerminkan iman yang sungguh-sungguh murni sejati di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Mari baca Alkitab kita, renungkan firman Tuhan, dengarkan firman Kristus, lakukan tiap hari. Iman kita akan makin timbul, makin kuat, kokoh di dalam Dia ketika kita mendengar firman Kristus. Kemudian ketika persoalan menghadang dalam hidup kita dan kelihatan menekan hidup kita, mulai perkatakan pernyataan iman, perkatakan firman Tuhan sesuai dengan persoalan yang kita hadapi. Firman Tuhan adalah pedang roh. Gunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk melawan panah-panah berapi dari si jahat. Lawan dengan perkataan iman, lawan dengan memperkatakan firman Tuhan, dan kita akan hidup berkemenangan karena Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari kita refleksikan, cerminkan iman kita lewat sikap, perilaku, pikiran, perbuatan atau perkataan yang sesuai dengan iman kita dalam Kristus. Kita hidup karena percaya kepada Dia, sungguh-sungguh percaya, bergantung penuh pada Dia, dan jangan kepada yang lain. Apapun yang terjadi, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, dan Tuhan akan menolong kita tepat waktunya. Mari kita akan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jemaat Tuhan terkasih dalam Kristus, mari kita bersepakat percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, percaya bahwa kuasa-Nya mampu menolong kita apapun persoalan hidup yang kita hadapi. Tetap percaya dan cerminkan percaya kita itu lewat sikap, perilaku, perbuatan, perkataan, dan pilihan-pilihan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah, ketika kita lakukan hal tersebut, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menolong kita tepat waktu, bahkan Dia siap berperang bagi kita untuk mengatasi segala persoalan apapun. Kita akan nyanyikan ref lagu ini sekali lagi. Ya, kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, yang akan menolong kami tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik kalau kami boleh ada di hadirat-Mu pagi ini, menikmati kasih setia Tuhan, menikmati hari yang baru, bahkan minggu yang baru bersama Engkau. Terimalah segala pujian penyembahan kami, dan firman yang kami dengar boleh tertanam dan mengubahkan hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan. Memberkati semua yang melayani, khususnya hamba-Mu Pak Rudi yang sudah sharing firman, pakai semakin dahsyat keluarga masa depan, menggenapi setiap rencana Tuhan. Kami masuki hari ini bersama Tuhan, bahkan minggu ini menjadi minggu kemenangan buat kami semuanya. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.